Tes Valencia selalu jadi panggung penting bagi rookie MotoGP. Disinilah para juara dari kelas bawah atau bahkan dari kejuaraan lain dipertemukan dengan mesin paling brutal di jagat roda 2, prototype MotoGP. Track yang sama, momen debut yang sama, tapi rivalitas dan konteks yang sangat berbeda. 3 nama besar pernah memulai petualangan mereka di sini. Marc Marquez 2012, Pedro Acosta 2023, dan Toprak Razgatlioglu 2025. Ketiganya disebut monster di eranya masing-masing, dan tiga-tiganya membuktikan hype tersebut sejak menit pertama menunggangi motor MotoGP. Walaupun catatan waktu absolut tidak bisa dijadikan perbandingan, karena perkembangan teknologi MotoGP yang semakin cepat setiap tahun, kita bisa menilainya dari gap terhadap rider tercepat pada saat tes. Ukuran paling adil untuk mengetahui seberapa cepat adaptasi mereka saat debut. Mari kita lihat datanya. Angka-angka itu hanya permulaan. Kisah di baliknya jauh lebih menarik. Debut Marc Marquez di Valencia 2012 terasa seperti seseorang menyalakan dinamit di pedok MotoGP. Ia datang sebagai juara dunia Moto2 dan langsung ditempatkan di tim paling berbahaya bagi rookie manapun, yakni tim Repsol Honda. Motor yang ia kendarai adalah paket juara. Rekan setimnya Dani Pedrosa adalah pembalap tercepat hari itu, dan ekspektasi terhadapnya bukan sekedar besar, melainkan historis. Namun yang terjadi di trek benar-benar di luar nalar. Marquez tidak terlihat seperti pembalap yang sedang belajar motor baru. Ia terlihat seperti pembalap yang sudah hidup bertahun-tahun dengan mesin itu. Gaya agresif, pengereman super keras, lean angle ekstrim, sliding terkendali. Semuanya dilakukan tanpa rasa takut sejak lap pertama. Tentu tidak semua orang bisa mengendarai motor MotoGP dengan brutal. Tetapi Marquez bukan hanya agresif, ia mampu mengendalikan konsekuensi dari agresivitasnya. Berulang kali ia berada di ambang kecelakaan, namun selalu menyelamatkannya seolah itu rutinitas harian. Itulah momen semua orang di pedok mengerti bahwa Marquez tidak datang untuk beradaptasi secara bertahap. Ia datang untuk menguasai kategori ini secepat mungkin. Hasil posisi 7 hari itu hanyalah gerbang pertama. Dan pada musim debutnya, Marquez menutup musim 2013 sebagai juara dunia MotoGP di musim rookie. Sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun selama 35 tahun. Valencia 2012 bukan sekedar debut. Itu adalah peringatan bagi seluruh grid bahwa predator baru telah datang. 11 tahun berlalu dan hype besar berikutnya datang dalam wujud Pedro Acosta. Pembalap muda yang telah memecahkan banyak sejarah sejak tampil di Grand Prix. Sama seperti Marquez, ia naik ke MotoGP dengan status juara dunia Moto3 dan Moto2. Namun kondisi saat debutnya jauh lebih menantang, karena ia bukan masuk ke tim pabrikan, melainkan ke gas-gas T3, tim satelit KTM. Meskipun paket KTM sedang kompetitif, terbukti dengan Brad Binder berada di posisi kedua pada tes Valencia 2023. Struktur tim satelit tentu tidak bisa memberi adaptasi semudah tim pabrikan. Acosta mencatat 1 menit 31,353 detik dan berada di posisi 18. Tetapi jika melihat hanya angka, kita akan kehilangan poin terpenting dari hari itu. Tidak seperti Marquez yang langsung memaksakan batas motor pada hari pertama. Acosta menunjukkan pendekatan yang jauh lebih ilmiah. Ia tidak mengincar lap time super kencang sejak awal, tetapi fokus memahami karakter mesin MotoGP. Cara motor bereaksi terhadap pengereman keras, bagaimana elektronik bekerja mengurangi power delivery, bagaimana ground effect aero memengaruhi cornering, dan bagaimana racing line MotoGP berbeda total dibanding Moto2. Ia mengendarai motor bukan sebagai gladiator, tetapi sebagai analis yang sekaligus pemburu. Bahkan teknisi KTM mengatakan bahwa jumlah perubahan setting yang diminta Acosta pada hari itu setara dengan pembalap berpengalaman.
Dan pendekatan disiplin ini terbukti efektif. Tidak seketika menggemparkan seperti Marc Marquez, tetapi berkembang menjadi prestasi solid yang menggetarkan pedok. Musim rookie Acosta ditutup dengan posisi 6 klasmen akhir MotoGP 2024 dan gelar Rookie of the Year, hasil terbaik dalam satu dekade terakhir untuk seorang pemula. Valencia adalah bukti pertama bahwa ini bukan pembalap cepat biasa. Ini adalah pembalap yang sedang membangun dominasi jangka panjang. Lalu datang debut paling unik dari semuanya, Toprak Razgatlioglu. Bukan produk sistem MotoGP, bukan hasil jalur Moto3, Moto2, MotoGP, tetapi raja WSBK yang menguasai mesin 1000cc berbasis produksi massal, dengan gaya balap yang hampir mustahil ditiru pembalap lain. Ia datang ke MotoGP pada 2025, tetapi bukan ke tim elit, melainkan ke Yamaha, yang saat ini berada di posisi paling buncit dalam klasmen konstruktor, dan kesulitan bersaing dalam hal akselerasi juga top speed. Secara teori, rookie dari WSBK dengan motor terlemah di grid seharusnya kesulitan besar. Tetapi, teori hari itu langsung hancur. Toprak mencetak 1 menit 30,667 detik, menempati posisi 18, dengan gap 1,294 detik dari Raul Fernandez. Hasil yang di atas kertas mirip dengan Pedro Acosta. Namun yang membuat pedok bergemuruh adalah kenyataan bahwa Fabio Quartararo, pembalap terbaik Yamaha, hanya 0,7 detik lebih cepat dari Toprak. Itu jarak yang luar biasa kecil untuk pembalap yang baru pertama kali menyentuh motor MotoGP. Dan yang membuatnya semakin fenomenal, Toprak tidak mencoba mengubah gayanya agar sesuai dengan motor, melainkan memaksa motor menyesuaikan diri dengan dirinya. Ia tetap membawa DNA WSBK ke MotoGP, pengereman super dalam, led apex, sliding entry control, dan memanfaatkan rear grip dengan pil tubuh, bukan mengendalikannya dengan elektronik. Motor mungkin masih jauh dari ideal, tetapi agresivitas dan insting balapnya langsung terasa. Debut ini menciptakan pertanyaan besar. Jika Marquez bisa langsung menjadi juara dunia saat rookie, dan Acosta bisa langsung menjadi ancaman 6 besar sejak musim pertama, apa yang akan terjadi pada Toprak di musim 2026 ketika seluruh data hasil debutnya kini telah dimiliki Yamaha untuk membangun paket yang benar-benar sesuai gaya balapnya? Dunia balap mulai bertanya dengan serius, apakah MotoGP akan menyaksikan era baru yang datang bukan dari Moto3 atau Moto2, tetapi dari WSBK? Jika debut Valencia adalah trailer dari masa depan, maka ketiganya menunjukkan 3 model kebesaran yang berbeda. Marquez datang dengan pendekatan paling brutal, langsung menyerang, langsung mendorong batas, langsung menguasai. Acosta datang dengan kecerdasan struktural, mempelajari, memahami, lalu menghancurkan grid dengan evolusi cepat dari seri ke seri. Sementara Toprak adalah anomali, bukan hasil sistem Grand Prix, bukan mengikuti kurikulum Moto2, tetapi hadir dengan gaya yang sudah matang dan memaksa motor MotoGP menyesuaikan dirinya, bukan sebaliknya. Marquez menutup musim rookie dengan gelar juara dunia. Acosta menutup musim rookie dengan posisi ke-6 dan ancaman serius bagi para pembalap papan atas. Toprak baru akan memulai musim pertamanya pada 2026, dengan momentum debut paling mengejutkan untuk pembalap non-MotoGP dalam sejarah modern. Dan kini dunia MotoGP menanti apakah tahun 2026 akan menjadi bab baru dalam legenda olahraga ini. Apakah Toprak akan mengikuti jejak Marquez dengan kejayaan instan, mengekor perkembangan bertahap ala Acosta, atau justru memulai era baru, era seorang raja WSBK menjadi raja MotoGP? Satu hal pasti, MotoGP sedang memasuki era paling panas dalam sejarahnya, dan semuanya dimulai di Valencia.